Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Effendi, NPM 2011010473 kelas H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana komunikasi bagi guru dan siswa. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan, pengolahan, dan akselerasi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi sebagai produk proses atau organisasi. Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari sistem teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang sering disamakan dengan pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi atau alat teknologi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administrasi, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai ilmu. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pendukung teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bahan pokok dari learning itu sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu infrastruktur. Maksud dari faktor di atas adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Yang kedua yaitu SDM, sumber daya manusia. Faktor SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan. Faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Finansial. Faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri teknologi informasi. Terakhir yaitu konten dan aplikasi. Faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunanya. Selanjutnya yaitu karakteristik dan manfaat e-learning. Metode pengajaran tradisional masih kurang efektif jika dibandingkan dengan metode pengajaran modern. E-learning bukan sekadar menggantikan, tetapi diharapkan menambahkan metode dan materi pengajaran tradisional. E-learning memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, dan menggunakan jasa internet sebagai media utama. Sedangkan manfaat dari pembelajaran e-learning adalah memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Pada masa perkembangannya, lebih dikenal dengan sebutan media komputer yang digunakan untuk media pembelajaran, baik itu bersifat
offline maupun online. Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki komputer menjadi sarana yang sangat efektif dan efisien untuk digunakan sebagai modalitas dalam pembelajaran. Hal inilah yang menjadikan teknologi komputer memberi banyak ragam dalam pembelajaran, khususnya ketika teknologi tersebut menjadi medium yang terkoneksi dengan internet. Berbagai ragam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan istilah pembelajaran berbasis komputer bermunculan mulai dari Computer Based Learning atau CBL. Disebut juga teknologi based learning, distance learning. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep komunikasi di dunia maya. Komunikasi di dunia maya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka, akan tetapi interaksi mengirim dan menerima pesan atau informasi melalui fataan wahan jaringan internet. Terdapat beragam pengertian tentang komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Dari sekian pengertian yang ada, bisa kita ambil saripati hakikat dari komunikasi itu sendiri, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan, sehingga terjadi kesamaan pengertian atas pesan. Dari pengertian ini, kita bisa memahami bahwa yang pertama, dalam suatu proses komunikasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih, pemberi pesan dan penerimanya pesan, dan yang kedua, adanya pesan yang disampaikan pesan itu sendiri, bisa dalam beragam bentuk, misalnya kata, gambar, teks, dan simbol. Materi selanjutnya yaitu komunikasi virtual. Pengertian dari komunikasi virtual adalah proses di mana seorang individu atau komunikator mengoverkan stimulan bahasanya dengan lambang-lambang bahasa untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang pertama yaitu menyampaikan sebuah informasi. Diperlukan proses komunikasi yang efektif. Proses komunikasi sendiri merupakan setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipakainya oleh komunikasi. Yang kedua yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Dalam suatu proses komunikasi, tiap semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran yang lalu diubah dalam bentuk pesan-pesan seperti bentuk kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat komunikasi virtual. Manfaat dengan karakteristik dari dunia virtual, salah satunya yaitu cepat. Komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan dengan cepat, mudah, apabila sudah menguasai teknis operasional komputer dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Proses komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Terakhir yaitu komunikasi virtual bisa dilakukan secara real time, artinya komunikasi dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Bisa individual atau grup. Jumlah jenis pesan bisa besar dan beragam. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Berikut ini adalah jenis komunikasi yang biasa dilakukan di dunia maya yang bisa dilakukan dengan memakai fasilitas sebagai berikut. Yang pertama email, yang kedua yaitu milis, yang ketiga yaitu chatting. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.